Halo semuanya, kenalin nama gue Hiro Tadara Divan yang kali ini secara eksklusif nih nongol di channelnya Itemku. Biasanya gue tuh suka bawa ini namanya cerita-cerita horor, konspirasi-konspirasi misteri, dan kasus-kasus yang seru buat dibahas lah. Tapi karena kali ini gue nongolnya di channelnya Itemku, jadi gue udah nyiapin nih game-game horor yang berdasarkan dari true story atau cerita beneran nih di dunia nyata. Nah, lo takut nggak sih kalian kalau misalkan ternyata game-game yang sering kita mainin nih plot ceritanya tuh beneran kejadian di dunia nyata pernah terjadi? Dan ada nggak nih game-game yang misalkan kalian pernah mainin dari pembahasan listnya nih nanti nih? Soalnya gue yakin banget buat kalian yang pada udah langganan Itemku untuk top up segala kebutuhan, apalagi top up game kan, mulai deg-degan nih. Apa jangan-jangan game yang gue mainin itu berdasarkan kejadian nyata? Ya walaupun kalau di Itemku lengkap banget ya. Segala kebutuhan top up ada, nggak cuma top up game doang. Bisa tuh yang namanya top up streaming apps, atau top up pulsa, top up token listrik, banyak banget pilihannya. Nah, tapi kebetulan nih, di bulan Desember ini, menyambut Natal dan Tahun Baru, kayak ornamen kita di sini, Itemku ini lagi ada promo mainkan, yang diskonnya sampai dengan 50% loh. Nah, jadi promo-promo begini nih jangan sampai kita lewatkan. Harus langsung digunain yuk. Jadi buat kalian semua langsung deh, manfaatin promo diskon yang lagi berlangsung. Yang pokoknya biar cepet, nanti klik aja ya link yang ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang biar cepet juga, langsung aja kita bahas yuk ke game yang pertama nih. Game apa sih yang berdasarkan cerita nyata? Game Fatal Frame ini awalnya tuh dirilis untuk PS2 di tahun 2001. Kalian ada yang pernah main nggak? Gue dulu sempat mainin soalnya. Karena game ini tuh memang merupakan game bergenre horor di mana plot ceritanya itu kita sebagai pemain akan dibawa ke sebuah hutan. Dan di hutan itu, kita akan menemukan sebuah rumah tua yang besar. Dan udah pasti aroma-aromanya rumah tua besar di tengah hutan ya angker. Banyak hantu-hantu jahatnya. Nah, untuk melawan hantu-hantu yang ada di sana nih, kita tuh harus memotret gitu hantu-hantu. Yang mana nanti kalau hantunya kena flash dan ketangkap tuh ke kamera, hantunya bakal hilang. Kalau kalian pernah mainin game lokal namanya Dreadout, lah mirip-mirip lah konsepnya kayak begini. Jadi bisa dibilang hantu-hantu di dalam game ini kagak pada narsis ya. Giliran di foto tuh pada kabur semua. Beda banget sama Lulu pada. Yang di galeri album fotonya tuh foto selfie semua sampai memori full. Nah, tapi kengerian dari game ini, itu ternyata terinspirasi loh dari sebuah legenda horor Jepang bernama Himuro Mansion. Menurut legendanya, Himuro Mansion ini tuh digambarkan sebagai bangunan besar tradisional Jepang yang terletak di area bebatuan yang lokasinya ada di pinggiran kota Tokyo. Yang mana rumah itu tuh diperkirakan sudah berdiri sebelum tahun 1837. Masalahnya, rumah itu juga dikenal sebagai lokasi pembunuhan besar-besaran yang paling sadis sepanjang sejarah Jepang, guys. Jadi ceritanya rumah ini tuh dulunya itu dihuni oleh keluarga Himuro namanya. Makanya namanya kan Himuro Mansion. Yang mana diketahui kalau keluarga tersebut menganut sebuah agama terlarang atau sekte sesat gitulah ya. Di mana mereka meyakini kalau tepat di atas rumah mereka tuh ada sebuah gerbang neraka. Yang mana keluarga Himuro ini tuh jadinya bertugas untuk menjaga gerbang neraka tersebut supaya tetap tertutup, jangan sampai kebuka. Tapi mohon maaf, apakah agak panas ya kalau misalkan di atas plafon rumah kita nih ada gerbang neraka? Lah di Jakarta aja mataharinya sih agak jauh sih ya. Tapi kan kalau sore tuh, wah, gombios keringetan kita. Nah, makanya gimana caranya deh tuh supaya gerbang neraka tadi yang di atas tuh tetap ketutup? Caranya adalah dengan melakukan sebuah ritual namanya The Struggling. Di mana ritual itu dilakukan dengan cara memilih bayi perempuan dan merawatnya secara sembunyi-sembunyi sampai di usia tertentu. Nanti nih ketika waktunya sudah tiba, anak perempuan ini akan dibawa ke sebuah kuil yang gak jauh dari rumah tersebut. Abis itu lehernya, tangan sama kakinya itu semua diikat. Jadi kan ada 5 bagian tuh, leher diikat, kedua tangan dan kedua kaki. Nah, ujung dari 5 tali itu akan disambungin ke 5 sapi. Yang mana masing-masing dari sapi itu akan diarahkan ke arah yang berbeda, gengs. Untuk membuat badan dari si anak perempuan itu ketarik gitu kan, ampe putus. Kalau kalian udah nonton namanya Pengabdi Setan 2, ritualnya kurang lebih persis kayak begitulah yang ada di scene akhir tuh. Nah, nanti tali yang ada darah anak perempuannya itu akan ditaruh di beberapa tempat di rumah Himuro Mansion karena itu dianggap sebagai alat untuk menyegel gerbang neraka dan menghindarkan si keluarga Himuro ini dari yang namanya karma-karma jahat. Pokoknya ritual itu terus dipercaya dilakukan turun-temurun nama mereka. Dan dalam cerita legenda di Jepang sana, ada nih suatu ketika anak perempuan yang mereka rawat, yang harusnya tadi tuh jadi tumbal ya dalam periode tertentu, tahu-tahu dia ketahuan nih suka sama seorang laki-laki yang suka dia lewatin gitu kan di depan jendela. Entah itu dia ngeliat laki-laki tukang bakso, tukang seblak, apa siapa lewat kali ya. Lah jadi ntar FTV cintaku sebulat bakso seblak. Nah, tapi setelah tahu si perempuan ini ternyata jatuh cinta, dia itu tuh dianggap masuk ke dalam kategori perempuan yang tidak suci lagi. Jadi memang dibilang tuh rasa jatuh cinta yang tumbuh di dalam hati itu seperti dosa yang terlarang. Makanya pemimpin dari keluarga Himuro itu langsung, aduh, stres, dia putus asa. Karena berarti
anak perempuannya ini udah nggak bisa dijadiin tumbal ritual lagi. Yang akibatnya dia yakin kalau karma buruk akan segera datang untuk menyerang keluarganya. Dan untuk menghindari karma buruk tersebut, sang pemimpin keluarga Himuro ini menghabisi seluruh keluarganya dan dirinya sendiri dengan pedang katana. Lah, tahu-tahu kayak kasus misteri yang ada di India tuh Burari, atau yang di Indonesia juga keluarga Kalideres kemarin. Nah seru kan? Makanya kalian subscribe di bawah. Besok-besok kita bahas yang seru-seru begini lagi. Lanjut aja ya. Cerita ini pun akhirnya berakhir menjadi sebuah legenda yang memang dipercayai sama masyarakat sana. Dan sampai sekarang katanya tuh masih ada yang namanya bekas ceplakan sama noda-noda darah waktu keluarga dibunuhin nempel tuh di dinding-dinding rumah tersebut. Sampai-sampai jadinya banyak orang yang mengaku sering melihat tuh penampakan-penampakan hantu di sekitaran rumah itu. Mau siang mau malam ada nongol, gengs. Yang mana mereka jadinya meyakini kalau hantu-hantu itu adalah hantu-hantu dari para anggota keluarga yang dibunuh oleh si pemimpin keluarganya. Di mana arwah mereka itu memang dikutuk menjadi arwah jahat yang gentayangan dan harus mengulang ritual terlarang tersebut kepada siapa saja yang berani memasuki rumah Himuro Mansion ini. Jadilah game Fatal Frame itu menjadikan rumah Himuro Mansion sebagai latar dari permainannya, gengs. Next, kita ke game selanjutnya yaitu berjudul Kholat. Yang mana game ini tuh pertama kali dirilis di bulan Juni 2015. Nah, yang menarik dari game ini itu adalah grafisnya bagus banget pada masanya tapi ya. Apalagi di game ini juga menyajikan tempat-tempat yang membuat kita ini seolah-olah masuk ke dalam kejadiannya. Jadi tuh deg-degannya dapat banget. Sound effect juga bikin takut. Ya pokoknya kalau gue kasih rating ini 8 dari 10 deh gamenya. Nah, kalau kita ngomongin plot ceritanya tentang apa, game Kholat ini tuh adalah game survival yang berlatar belakang di hutan Rusia. Yang mana game ini memang sengaja dibuat untuk mengenang peristiwa Dyatlov Pass Incident. FYI aja gue pernah tuh membahas mengenai kasus insiden misterius tentang 9 pendaki yang tewas saat mendaki gunung sampai jadi banyak banget tuh konspirasi penyebabnya, gengs. Karena kondisi dari orang-orangnya itu kacau, kayak ngeri, misterius banget, aneh. Kelihatannya tuh kayak mereka ini semacam diterkam binatang, tapi banyak juga yang meyakini kalau mereka ini semacam terkena sihir hitam karena memasuki area terlarang. Tapi biar enak ya udah gue ceritain aja lah di sini di channelnya Temku khusus tentang peristiwa tersebut, biar kalian juga nggak gagal paham. Jadi pokoknya pendakian itu tuh dilakukan oleh rombongan trekking berpengalaman dari Institut Politeknik Ural di Yekaterinburg, Rusia. Waktu itu pendakiannya dipimpin sama seseorang bernama Igor Alekseevich Dyatlov. Makanya nama insidennya itu sebenarnya diambil dari nama si pemimpin rombongannya tersebut ya. Nah, kejadiannya itu tuh terjadi pada bulan Februari 1959. Yang mana pada saat itu awalnya ada 10 orang pendaki nih. Semuanya berpengalaman, 8 cowok dan 2 cewek. Di mana mereka mau melakukan ekspedisi untuk mencapai puncak gunung Ortoten namanya. Ya sebenarnya nama Ortoten itu kalau diterjemahin artinya tuh gunung orang mati. Yang ngasih nama emang warga lokal sana ya soalnya ya. Karena rata-rata mereka sebenarnya kalau yang tinggal di situ nggak ada yang tertarik tuh mau naik ke sana. Ya karena medannya juga sulit, terjal, ya berbahaya. Istilahnya kayak ngapain sih lu ke sono-sono nyari penyakit? Udah mending di rumah aja rebahan main game gitu kan. Top up-nya tapi di itemku. Tapi sekali lagi nih, tadi si 10 orang ini kan pendaki yang udah berpengalaman. Bukan amatiran noob gitu, nggak bisa apa-apa enggak. Nah, waktu di tengah-tengah perjalanan tuh, ada satu cowok dari rombongan tersebut bernama Yuri Yudin. Mendadak sakit tuh dia si Yuri. Sempat galau nih sebenarnya yang lain nih. Mereka berpikiran kalau mereka ini tetap memaksakan mau maju ke atas, ke puncak gunung maksudnya ya. Kok kayaknya egois banget memaksakan kondisinya Yuri yang padahal lagi sakit. Tapi kalau mundur juga ya nanggung ya. Karena posisinya pada saat itu, mereka udah setengah jalan nih, udah cukup jauh. Namun si Yuri ini mungkin sadar ya, dia merasa jadi beban untuk teman-temannya. Dia tahu diri nih, bilang, udah nggak apa-apa, kalian lanjut aja naik. Kalau turun aku mau bisa sendiri. Kalau nanjak baru deh, aku nyerah udah nggak kuat. Nah karena si Yuri ngomong begitu dan dilihat kayaknya emang dia bisa tuh turun sendiri. Jadinya 9 orang lainnya itu mutusin untuk tetap menuju puncak. Gemilang cahaya mengukir cita seindah asa. Setelah itu, selama kurang lebih 10 harian, nggak ada kabar lagi nih tahu-tahu dari ke-9 orang tadi. Sementara si Yurinya mah udah turun dari kapan tahu. Udah nyampe bawah dia. Tapi habis nungguin 10 hari kok teman-temannya kagak ada kabar. Padahal ketua pendakiannya itu yang bernama Dyatlov tadi, itu udah bilang di awal kalau mereka akan turun pokoknya sekitar di tanggal 12 Februari. Tapi ini setelah 10 hari udah lewat dari 12 Februari itu, tetap nggak ada kabarnya. Karena itu, komunitas dan keluarga dari para pendaki mulai deh tuh minta bantuan dari tim penyelamat untuk mencari keberadaan mereka. Dan pada tanggal 26 Februari 1959, para regu pencari itu menemukan adanya tenda-tenda yang rusak. Ya memang pas dilihat itu bener tuh, tenda milik Dyatlov dan timnya. Dimana tenda-tenda itu tuh berada di area Kholat Shar. Tulisannya beginilah pokoknya ya. Nah, makanya game ini tuh mengambil dari nama area itu, Kholat. Jadi ternyata si 9 orang ini tuh diperkirakan belum pernah sampai ke puncak Ortoten. Yang mana waktu mereka mendirikan tenda di daerah Kholat tadi, ada tragedi aneh yang menimpa mereka.
Bayangin nih ya, tenda itu kan kayak rusak gitu, robek-robek. Ya mungkin aja kalau dilihat sekilas kayak bekas cakaran hewan buas mungkin. Tapi anehnya robekannya itu kayak sengaja memang dirobek. Tapi arahnya dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Pas ditelusuri lagi tuh di sekitaran situ, akhirnya ditemuin ada 2 orang dalam kondisi cuma pakai sepatu dan celana dalam aja. Masalahnya, kondisi medan di situ lagi salju numpuk, gengs, itu gunung salju. Tapi mereka nggak pakai baju, cuma pakai celana dalam. Apakah kedinginan, ngapain? Lalu 3 orang lainnya itu ditemuin di tempat yang berpencar-pencar. Kayak mereka ini semacam mau melarikan diri atau berusaha kabur dari sesuatu gitu. Mereka lari gitu berpencar. Nah, tadi berarti kan udah 5 orang yang ketemu. Selanjutnya 4 orang lainnya itu baru ketemunya 2 bulan setelahnya lagi, gengs. Jadi lama banget ketemunya. Karena mereka itu berada di lokasi di sebuah lembah gitu di jurang, yang mana lokasinya itu lumayan jauh banget dari tenda. Sampai para regu ini juga heran, kok mereka bisa tahu-tahu ada di sana. Dan setelah diautopsi, dari 5 orang yang pertama tadi ditemuin, penyidik sih menduga kalau mereka ini meninggal karena hipotermia. Karena memang tidak ada luka-luka yang dianggap fatal, jadi emang kayak kedinginan aja, apalagi nggak pakai baju ya. Sebuah pertanyaan yang cukup membingungkan di tengah cuaca ekstrim begitu, ngapain? Nah, sementara 4 orang lainnya lagi yang ditemuin di lembah tadi, itu masih menjadi misteri, gengs. Karena ada yang kondisi lidahnya hilang, ada yang matanya hilang. Pokoknya aneh-aneh banget deh. Sampai akhirnya pada bulan Mei 1959, penyelidikan itu dihentikan secara resmi karena dinyatakan tidak ada pihak-pihak yang bisa dinyatakan bersalah dan dianggap semuanya itu hanya kecelakaan yang bisa saja terjadi di dalam dunia pendakian. Yang kemungkinan besar adalah karena serangan binatang buas. Tapi ya balik lagi, misalkan kalau dipikir-pikir ya, binatang kan harusnya kalau nyerang terus ya makan sama satu orang-orangnya dong. Bukan toto cuma dicemilin lidahnya, bola matanya, ada binatang begitu. Nah, karena kejanggalan-kejanggalan tersebut, makanya banyak banget teori-teori yang bermunculan tentang insiden ini, gengs. Sampai-sampai kasus yang menjadi legend ini itu diangkat menjadi game Collab, di mana di dalam game tersebut kalian bisa merasakan ketegangan dari 9 pendaki ini yang diteror sama sosok misterius. Game selanjutnya ada petualangan horor psikologis yang dirilis di tahun 2016. Yang mana karakter pada game ini tuh kita akan memainkan seorang karakter dari mantan pasien yang pernah menjadi pasien dari rumah sakit tersebut. Ya pokoknya ceritanya dia mengunjungi kembali rumah sakit jiwa itu untuk menemukan kepingan-kepingan puzzle memori yang mendadak dia lupakan gitu, gengs. Jadi dia pengen inget lagi nih, sebenarnya kejadian-kejadian yang tempo dulu tuh gimana sih? Nah, tapi ternyata game ini itu tuh mengambil sebuah kisah dari rumah sakit jiwa yang nyata di dunia bernama Ospedale Psichiatri, di mana rumah sakit jiwa itu tuh berlokasi di Italia dan terkenal karena proses perawatannya kepada pasien yang dilakukan secara brutal. Saking brutalnya nih, penduduk setempat tuh sampai menyebutnya adalah tempat terakhir. Karena siapapun yang masuk ke sana gak akan pernah bisa keluar lagi. Sampai-sampai pokoknya rumah sakit jiwa tersebut itu akhirnya ditutup di tahun 1978. Nah, di dalam game tersebut ada karakter bernama Rene yang dipercaya kalau karakter tersebut adalah perwujudan dari salah satu pasien asli di rumah sakit jiwa Ospedale tadi. Jadi Rene ini tuh merupakan pasien yang didiagnosa mengalami depresi berat akibat pelecehan seksual. Dan selama perawatan di rumah sakit jiwa tersebut, Rene ini punya teman baru, ceritanya namanya Amara. Dan gak tau kenapa ya, dokter sama suster di sana itu kayak gak suka kalau si Rene ini temenan sama Amara. Sampai-sampai akhirnya Rene sama Amara itu sengaja dipisahin ke ruangan lain supaya mereka ini gak bisa ketemu dan main bareng. Namun karena penasarannya, si Rene ini juga udah merasa dekat dengan Amara. Dia mulai tuh nyari-nyari di mana Amara dipindahin. Setiap ruangan dia telusuri, tapi dia cari Amara nggak ada di mana. Tapi saking penasarannya, Rene akhirnya mencari dokumen-dokumen tentang Amara di sebuah ruang arsip gitu, gengs. Dengan harapan dia bisa menemukan info kalau Amara ini sebenarnya dipindahin kemana ya? Tapi yang bikin shock, begitu Rene baca arsipnya nih, ternyata disebutkan kalau Amara itu sudah meninggal jauh sebelum Rene masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Lah berarti selama ini yang ngobrol sama Rene itu siapa? Disinilah misterinya. Kalau kalian mau tahu, main aja udah gamenya. So, itu beberapa game yang diangkat dari kejadian-kejadian nyata yang serem-serem banget ternyata ya. Makanya game-gamenya juga rata-rata genrenya jadinya horor, bukan adventure RPG begitu. Nah, dari game-game tadi ada yang pernah kalian mainin nggak? Komen di bawah ya. Tapi ternyata cerita background dari masing-masing game tadi tuh punya plot yang cukup seru-seru buat dibahas. Berber semacam kasus misteri jatuhnya. Ya sebenarnya masih banyak tuh beberapa game-game lainnya yang sama nih punya kisah atau plot-plot dari kejadian-kejadian nyata. Tapi takutnya kita kelamaan nyocosin mari. Jadi kalau misalkan kalian suka dan pengen denger lagi lanjutan game-game lainnya tuh apaan sih? Komen aja di bawah ya. Ya kali nanti kita diundang-undang lagi sama itemku. Ya sekarang gue mau main game dulu. Tadi kan habis top up di itemku. Masa jadi anggurit? Terima kasih banyak yang udah pada nonton ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Pokoknya ingat, kalau kalian mau top up segala kebutuhan, langsung aja meluncur ke itemku. Saatnya bikin yang basi jadi sabe. Mainkan dengan itemku.